Ketemu lagi dengan saya Sugeng Aryadi. Kali ini saya berada di makam Sunan Ngudung, ayanda dari Sunan Kudus. Mari kita telusuri makam ini. Sunan Ngudung juga dikenal sebagai Raden Mas Said, adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Mojokerto. Beliau adalah salah satu wali songo generasi pertama yang berperan menyebarkan Islam di Jawa Timur pada abad ke-15. Sunan Ngudung lahir dari keluarga bangsawan Jawa. Beliau adalah putra dari Sultan Ngerang, seorang penguasa kerajaan Ngerang di daerah Lasem, Jawa Tengah. Selain itu, Sunan Ngudung adalah ayah dari Sunan Kudus, salah satu wali songo yang sangat dihormati. Sunan Ngudung dikenal sebagai seorang ulama dan panglima perang. Sebelum aktif dalam penyebaran agama Islam, beliau memiliki peran penting dalam peperangan melawan kerajaan Majapahit. Ketika Islam mulai berkembang di Jawa, Sunan Ngudung ikut serta dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dengan pendekatan budaya dan kesenian, mengikuti jejak wali songo lainnya. Salah satu peran penting atau peran besar dari Sunan Ngudung adalah dalam membantu perjuangan Islam di Kerajaan Demak, yang pada saat itu dipimpin oleh Raden Patah. Beliau dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan sangat dihormati. Dalam pertempuran melawan Majapahit, Sunan Ngudung gugur di medan perang. Sunan Ngudung melalui dakwah dan perjuangannya meninggalkan warisan spiritual yang besar bagi perkembangan Islam di Jawa. Meskipun perannya dalam wali songo mungkin tidak setenar beberapa wali lainnya, kontribusinya terhadap penyebaran Islam di Jawa sangat berharga dan dikenang hingga saat ini. Sunan Ngudung juga dikenal sebagai Raden Mas Said, adalah tokoh yang dihormati karena keilmuan dan pengabdiannya dalam menyebarkan Islam di Jawa. Seperti wali lainnya, beliau dikenal memiliki karomah, yaitu keistimewaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang saleh. Berikut beberapa karomah yang sering dikaitkan dengan Sunan Ngudung. Yang pertama yaitu keberanian sebagai panglima perang. Salah satu karomah Sunan Ngudung adalah keberanian dan kecakapan sebagai panglima perang. Meskipun beliau seorang ulama, Sunan Ngudung juga dikenal sebagai pimpinan pasukan kerajaan Demak dalam peperangan melawan Majapahit. Keberanian dan strategi militer di medan perang membuat pasukan Demak sangat disegani. Beliau mampu memimpin dengan bijaksana dan keberanian yang dianggap sebagai tanda karomah dari Allah. Yang kedua yaitu doa yang mustajab. Sunan Ngudung juga dikenal memiliki doa-doa yang mustajab. Banyak kisah yang menceritakan bahwa setiap kali beliau memanjatkan doa, Allah seringkali mengabulkannya. Hal ini menjadikan beliau sebagai sosok yang dihormati tidak hanya oleh pasukan dan rekan-rekannya, tetapi juga oleh masyarakat, dan dianggap doa-doanya beliau membawa berkah. Yang ketiga, teguh dalam ketaatan kepada Allah. Sebagai seorang wali, Sunan Ngudung selalu menunjukkan keteguhan dalam menjalankan ajaran Islam. Salah satu karomahnya adalah kemampuan untuk tetap bersabar dan ikhlas dalam menghadapi berbagai tantangan, baik sebagai ulama maupun sebagai panglima. Keteguhan spiritual ini dianggap sebagai tanda kedekatan beliau dengan Allah, yang memberi beliau kekuatan dalam setiap langkah dakwah dan perjuangannya. Yang keempat yaitu menghindari bala bencana. Dalam beberapa kisah, Sunan Ngudung dikatakan mampu melindungi orang-orang di sekitarnya dari bala dan bencana melalui doanya. Misalkan
Ada cerita bahwa beliau pernah berdoa agar pasukan Demak terhindar dari kekalahan yang menghancurkan, dan dengan izin Allah pasukannya selamat dari ancaman yang sangat besar. Yang kelima yaitu penyebaran Islam dengan cinta kasih. Meskipun Sunan Ngudung seorang panglima, beliau juga dikenal memiliki kedekatan yang lembut dalam menyebarkan Islam. Karomahnya terlihat dalam kemampuannya menyentuh hati banyak orang, baik melalui dakwah maupun melalui keteladanan hidupnya yang sederhana dan penuh kasih sayang. Dakwahnya diterima secara luas oleh masyarakat Jawa karena pendekatannya yang bijaksana dan penuh toleransi. Karomah-karomah ini menunjukkan bahwa Sunan Ngudung adalah sosok wali yang tidak hanya kuat dalam hal spiritual, tetapi juga dalam perannya sebagai pemimpin dan penyebar ajaran Islam. Hingga kini warisan beliau tetap hidup di hati masyarakat, terutama melalui dakwah dan perjuangan yang beliau tinggalkan. Semoga kita semua dapat menyontoh keteladanan dari Sunan Ngudung ini, dapat bijaksana dalam bertindak dan penuh toleransi pada sesama, diberikan kesehatan selalu, diberikan keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sunan Ngudung, makamnya cukup panjang sekali di daerah Proyo, kompleks makam Syekh Jumadi Kubro. Ayah dari Sunan Kudus. Usman Haji Sunan Ngudung. Makam Sunan Ngudung ini cukup panjang, lebih dari 2 meter, sekitar 3 meter 4 meteran gitu ya. Ini makamnya. Apakah bagian orang dulu memang panjang seperti ini atau bagaimana, saya belum tahu. Ini tampak atasnya makam beliau Sunan Ngudung. Berada di sebelah dari musola ataupun masjid Syekh Jumadi Kubro, makam Sunan Ngudung. Cukup panjang sekali makam beliau, ada kalau 4 meter mungkin. Ini adalah pintu keluar. Di sini juga ada makam
belum tahu siapa beliau. Ini juga ada makam yang panjang juga, apakah istri beliau atau bukan, belum tahu. Panjang sekitar 3 meter lebih ini pintu keluarnya. Orang masuk dari Sunan Mutung, pintu keluarnya. Ini makam Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jumadil Kubro. Ini makam Trowio. Saya Sugeng Haryadi dari area makam Sunan Mutung. Sampai jumpa di episode selanjutnya di makam wali lainnya.